Susilowati untuk memimpin doa ya Bu. Lah ini terus digitukan ini tuh. Kayak menarik. Mumpung cantik, Iya. Bu. Bulnya itu loh. Jambulnya belum pas. Agemane Hebat terus Bapak Ibu, marilah kita mulai kegiatan hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepadamu Tuhan atas berkat yang boleh kami terima sampai dengan sore hari ini. Kau perkenankan sore hari ini kami untuk melaksanakan kegiatan coaching kami pada kegiatan POP Ismoyo. Kiranya Engkau mendampingi kami semua Tuhan di dalam kami berkegiatan sore hari ini. Dan semoga apa yang kami buat, kami rencanakan, sungguh-sungguh bisa bermanfaat bagi kemajuan kami semua, khususnya di unit kerja kami masing-masing, demi terwujudnya tujuan pendidikan nasional, dan terlebih di dalam kami hidup dan memuji kepadamu. Dampingilah kami satu persatu Tuhan, agar tetap tekun dan setia di dalam melaksanakan tugas kami masing-masing. Doa ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Susilowati sudah memimpin doa. Baik, sudah Bapak Ibu, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, ya, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dalam hati. Monggo, admin bisa dibantu. Kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, sekarang kita akan memekikkan yel-yel kita bersama-sama agar di siang hari ini kita lebih bersemangat lagi. Ya, monggo admin bisa dibantu untuk videonya. Semua bisa nyalakan open cam dan open mic-nya. Ya. Bersama-sama ya, Buder Bapak Ibu. Luper, literasi usul berkarakter. Yes! Sekali lagi.
luper, luper, literasi unggul berkarakter. Semangat sekali betul Bapak Ibu ini ternyata. Meskipun siang-siang, minggu-minggu, ya, libur-libur kita berkumpul di sini. Baik, agar waktu lebih efektif, waktu saya berikan kepada Pak Aka untuk mendampingi kita pada siang hari ini. Monggo, pada Pak Aka. Oke, terima kasih Pak Diwang. Saya senang sama Pak Diwang, ceria ya. Ya, baik, Buder, Bapak Ibu, selamat siang, berkah dalam. Selamat siang, Berkat dalam. Dan syukur, Buder, Bapak Ibu, kita kembali bisa berjumpa bertatap maya di ruang virtual ini dalam keadaan sehat, nggih, penuh berkat, semangat gitu. Baik, hari ini kita akan kembali untuk sharing, ya, merefleksikan perjumpaan kita di FGD dan juga coaching klinik ini. Pasti ada banyak hal yang kita bisa ambil, yang bisa kita refleksikan bersama. Tentu nanti dari Buder Bapak Ibu yang menyampaikan sharingnya pasti akan banyak hal yang menginspirasi kita semua. Saya pertama mengingatkan untuk kita semua saja, Buder Bapak Ibu, terkait dengan apa yang sudah kita dapatkan kemarin saat FGD kedua tahap 1 dengan narasumber. Waktu itu kita sampai hampir pukul 7:30, jam 8 kurang seperempat ya kalau nggak salah waktu itu. Nah, kita masih berfokus pada naskah akademik yang kemarin kita buat, kemudian kita lihat kembali terkait dengan keutamaan Santo Santa Pelindung, kemudian kearifan lokal, yang itu nanti akan menjadi dasar untuk pengembangan kurikulum unggul berikutnya. Seperti yang sudah disampaikan Bu Derwato waktu itu, untuk core value 6 inti Yayasan Pangdulur itu kan artinya sudah nanti akan menjadi hal yang paten yang nanti akan kita masukkan ke dalam naskah akademik milik kita masing-masing. Tetapi terkait dengan penggalian, keutamaan Santo Santa, kemudian budaya, kearifan lokal, ini yang menjadi tugas kita untuk menggali lebih dalam. Dinamika di sekolah tentu saya kira tidak jauh berbeda, bahwa di sekolah juga banyak hal yang perlu dikerjakan. Tentu progres saya kira pasti ada, hanya memang tidak seperti yang kita harapkan, karena ini memang situasinya seperti ini, waktunya mepet, kemudian pasti Bapak Ibu Buder ada hal yang juga belum terselesaikan, tidak apa-apa. Kemudian terkait dengan dokumen kurikulum unggul yang nanti mungkin Buder Bapak Ibu sudah sampai sana, monggo bisa disaringkan, kalaupun tidak ya tidak apa-apa, karena kita memang berfokus pada naskah akademik. Dokumen kurikulum unggul itu sebenarnya kalau kita buat sampai di mulai bab 2 sampai seterusnya, itu berarti kita harus mematangkan dulu naskah akademik kita. Karena di bab 2 sampai seterusnya itu, nanti itu akan kita pakai atau landasannya atau kita ambilnya dari naskah akademik. Karena terkait dengan visi misi dan sebagainya, siapa tahu dengan penggalian keutamaan-keutamaan bisa saja mengubah dan merevisi visi misi sekolah kita dengan kesepakatan bersama di sekolah kita. Kemudian untuk implementasi jelas bahwa itu sudah pasti nanti kita akan tarik, kita ambil dari naskah akademik yang kita buat. Maka kita nanti berfokus dulu, kalau memang Bapak Ibu sudah sampai ke dokumen kurikulum, mungkin bab satunya yang dalam bentuk landasan-landasan, monggo disaringkan, karena pasti ini akan menambah inspirasi bagi sekolah lain yang belum sampai ke sana. Itu kemudian hari ini kita akan sharing terkait perkembangan apa yang sudah kita lakukan, melengkapan atau melengkapi lebih dalam lagi setelah kita FGD kemarin hari Kamis tanggal 25 November. Itu sedikit dari saya pengantar, kemudian Bapak Ibu nanti untuk urutannya saya akan mulai dari bawah. Kalau kemarin dari atas kan dari bawah,
Tidak apa, kita sharing. Nanti yang pertama dari SMP Pangdulur Wedi, kemudian Bonifacio, karena menggantikan Tuntang, kemudian Salatiga, lalu Serumbung, Klaten, Giriwoyo, dan sini ada Mijen. Nanti monggo bisa kita sharingkan bersama yang sudah perkembangannya sampai di mana. Waktunya monggo Bapak Ibu disesuaikan. Ya mungkin 20-25 menit saya kira sudah cukup untuk sharing, kemudian nanti kita saling menguatkan saja, saling memberi masukan kepada Bapak Ibu, sehingga keberhasilan naskah akademik di sekolah kita itu kan menjadi satu kesatuan keberhasilan Yayasan Pangdulur yang kita ada di dalamnya. Maka kita saling memberi masukan, memberi peneguhan, sehingga apa yang nanti kita buat, Bapak Ibu Buder bisa memberi masukan dan komentar sehingga lebih menguatkan untuk dokumen kita masing-masing. Begitu nggih, Buder, Bapak Ibu, untuk mengawali kita hari ini. Maka monggo kita langsung saja untuk sharing kita hari ini. Kita mulai dari Buder Adrianus Sulistyo, FIC. Monggo Buder, waktu dan tempat saya persilahkan di ruang virtual ini. Mikrofonnya Buder. Baik, terima kasih Pak Aka. Selamat siang Bapak Ibu. Itu pakai dua nggih? Gimana? Pakai dua device ya? Mati ya? Untuk fotonya mati nggak ada. Oh, nggih nggih. Udah kelihatan ya? Sedang proses, Buder. Oke, sampun. Baik, Bapak Ibu, Pak Aka, yang saya hormati, selamat sore berkah dalam. Berkah dalam, Buder. Berkah dalam. Maaf, ini agak error ini. Soalnya double ya? Nggih, Buder, kalau yang di laptop bisa pakai mikrofon. Kalau bisa nggak ada cam-nya nggak apa-apa. Oh. Itu supaya tidak double. Baik, kami kemarin waktu FGD sampai hari ini kami hanya memfokuskan pada spiritual, semangat dari Santo Alfonso. Baik, kita mulai dari semangatnya. Nilai keutamaan Alfonso itu dengar nggak? Dengar Pak? Oke, Buder, bisa, monggo. Jadi kami hasil analisis dari Santo Alfonso dari Maria de Glory ini, pertemuan Bapak Ibu warga sekolah itu melalui referensi buku Santo Santa bahwa semangat pelindung Alfonso yang akan dihidupi menjadi semangat spiritual bagi warga SMP Pangdulur Wedi ada 6, yaitu disiplin, cerdas, rendah hati, tabah hati, berpihak pada orang miskin, dan pelayanan iman. Nah, ini kami mencoba untuk menjabarkan mengenai keutamaan. Keutamaan atau sini mungkin dikatakan KD-nya mungkin ini menjadi seperti dasar yang akan dikembangkan.
Dari indikator, kami mencoba untuk melihat indikatornya melalui pendidik dan peserta didik. Dari disiplin, kami mencoba untuk mencari definisi, yaitu di sini suatu kesadaran seorang untuk mau dan mampu mengendalikan diri dan mematuhi aturan atau nilai-nilai yang telah disepakati yang berkaitan dengan aturan maupun norma yang berlaku diri sendiri maupun dalam lingkungan sosial. Dari kompetensi dasar atau apa nanti istilahnya ini, itu masuk dijabarkan dalam indikator, yaitu satu disiplin kehadiran pendidik. Kami mencoba mengembangkan untuk indikatornya, disiplin berarti ini berpengaruh pada warga sekolah, yaitu peserta didik dan juga guru dan staf. Maka kami ingin membumikan atau bagaimana untuk disiplin bagi pendidik masuk sekolah hadir 10 menit sebelum bel berbunyi. Walaupun jam 7, tapi Bapak Ibu guru sudah hadir sebelum 10 menit. Dan kami ingin biasanya diawali dengan doa. Pendidik masuk kelas tidak sampai dijemput siswa. Jadi kami mencoba dari disiplin tadi, bagaimana Bapak Ibu waktu masuk kelas tidak dijemput siswa. Pendidik mengenakan seragam sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Jadi kami buat kesepakatan berarti seragam sesuai dengan apa yang ditentukan. Pendidik apabila meminjam atau dan mengembalikan barang sesuai pada tempatnya. Jadi kadang-kadang minjam akan tidak lupa kembalikan. Maka ini juga nilai disiplinan. Pendidik pulang sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jadi ini dimengerti, ini sudah berjalan 5 hari belajar, maka setengah 3 dan hari Sabtu pertama dan ketiga 5 masuk. Yang ke titik 1.6, pendidik mengisi buku kepergian ketika akan meninggalkan sekolah. Ini juga salah satu pembelajaran kita bersama-sama untuk pendidik. Yang 1.17, pendidik memberi informasi izin kepada kepala sekolah jika tidak dapat masuk sekolah. Ini nilai-nilai disiplin yang masih dalam taraf kehadiran, belum nanti dalam tugas, misalnya tugas-tugas administrasi misalnya. Dan disiplin dan indikatornya dari peserta didik. Jadi peserta didik masuk sebelum jam 6.45, jadi masuknya jam 6.45 sebelum bel berbunyi. Peserta didik mentaati tata tertib mengambil dan mengembalikan inventaris sekolah pada tempatnya. Jadi kadang-kadang ini sering anak-anak juga lupa mengambil dan kembalikan lagi. Biasanya ada rahasia berkala untuk peserta didik. Peserta didik wajib menjaga kebersihan sekolah. Peserta didik mengenakan seragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peserta didik dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh pendidik dapat mengumpulkan sesuai waktu yang ditentukan. Semua warga sekolah melaksanakan KPM, semua ini artinya KPM sesuai tugas masing-masing. Peserta didik pulang sekolah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Peserta didik pulang jam 13.45. Peserta didik memberi informasi kepada kepala sekolah atau piketnya jika tidak masuk. Nilai disiplin yang masih saya temukan belum sampai mendalam tadi. Yang tegas, sini kami juga mencoba menguraikan bagaimana peran pendidik dan juga peserta didik. Harapan kami untuk kurikulum ini bahwa pendidik juga aktif membaca buku ilmu pengetahuan, kegiatan literasi sekolah jadi terbuka. Pendidik aktif meningkatkan proses pembelajaran, mengikuti pelatihan Google Certificate kritis, pelatihan Google Classroom, Zoom meeting, atau macam-macam itu yang akan dikembangkan. Pendidik aktif merancang pembelajaran yang kreatif dan inovatif sesuai pengembangan zaman. Ini yang keempat ini, pendidik merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan metode yang berbeda di tiap tahun. Jadi, bagaimana mengolah metode agar anak itu senang dengan kondisi di kelas.
Pendidik aktif meningkatkan wawasan pengetahuan dan berefleksi. Ini kadang juga mengadakan studi tour mungkin dengan retret. Salah satu pengembangan bagaimana meningkatkan wawasan. Pendidik aktif mengembangkan kegiatan angket, usulan kegiatan ekstrakurikuler. Ini juga salah satu bagaimana guru juga harus melihat perkembangan ekstrakurikuler apa yang dibutuhkan anak. Jadi tidak sesuai dengan tahun-tahun lalu bagaimana kebutuhan yang diperlukan anak. Pendidik aktif mengembangkan kegiatan untuk peserta didik, membentuk pengurus OSIS. Ini juga satu bagaimana anak untuk bisa pendidik meningkatkan kecerdasan juga bagaimana menjadi organisasi OSIS. Pendidik dan pendidik juga mengikuti kegiatan belajar dengan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini beberapa yang nanti akan diterapkan untuk kegiatan peserta anak, bagaimana mendisiplinkan anak, nilai-nilai yang akan diwujudkan di SMP PLB. Ini beberapa yang nanti akan coba kembangkan untuk disiplin bagi pendidik. Sedangkan peserta didik, yaitu bagaimana peserta didik mencapai minimal KKM yang sudah ditentukan sekolah. Jadi kami juga bisa bagaimana anak-anak itu bisa mencapai KKM yang harus ditentukan. Peserta didik aktif mengembangkan bakat yang dimiliki sesuai kemampuan dimiliki. Jadi kami membuka untuk anak-anak yang punya bakat yang dimiliki. Ini juga menjadi kejelasan. Peserta didik menjaga kebersihan lingkungan. Jadi ini salah satu kecerdasan emosi. Bagaimana sekolah, lingkungan kelas, halaman itu bisa dijaga dengan kebersihan. Bersih, bagaimana sekolah di bersih sungai, ini salah satu tindakan-tindakan yang dilakukan di SMP. Peserta juga mengembangkan prestasi unggul pada nilai ujian di sekolah. Jadi bagaimanapun, walaupun tidak ada ujian nasional, tapi kami telah mengembangkan bagaimana anak unggul dalam nilai ujian. Peserta juga mengembangkan nilai unggul juara dalam lomba minimal kecamatan. Jadi kami coba mengembangkan untuk kecamatan. Peserta juga mengembangkan prestasi unggul untuk kejuaraan dalam lomba yang diadakan di Kemendikbud. Jadi setiap tahun itu ada kegiatan dari prestasi pusat, dari prestasi pusat itu ada lomba-lomba. Ini kan coba ikuti seperti KSN, ada olimpiade literasi macam-macam itu satu tahun untuk ikuti. Peserta didik fokus dengan mengikuti pembelajaran sekolah. Ini yang masih menjadi target. Banyak anak-anak sekarang ini tidak fokus dengan konsentrasi. Yang ke-8 sini, peserta didik mempunyai rasa ingin tahu. Ini juga kadang-kadang anak ini kurang gumunan. Ini kami coba untuk mengembangkan bagaimana anak-anak itu bisa rasa ingin tahu. Peserta didik proaktif dalam mengikuti pembelajaran. Ini yang kami coba untuk membangun persepsi anak. Ini kalau bertanya itu bodoh. Jadi ini yang kadang sering terjadi. Kalau ada anak yang bertanya itu berarti anak itu bodoh. Padahal ini terbalik. Ketika ada anak yang proaktif bertanya, justru itu yang akan mengembangkan untuk potensi menjadi anak yang cerdas. Anak itu memiliki rasa empati yang tinggi dan memberi apresiasi. Jadi kepada teman saat mendapatkan juara, ini kan coba untuk setiap ada kegiatan apresiasi itu kan memberi penghargaan dan berikan suatu apresiasi bagaimana jerih payahnya dia untuk ikuti lomba ini. Dan anak yang ini mencoba bagaimana untuk belajar tutor sebaya. Jadi kadang anak itu kalau belajar dengan gurunya kadang-kadang malah nggak jelas, tapi dengan temannya malah lebih jelas. Maka ini juga akan dikembangkan untuk kecerdasan anak ini. Peserta didik mampu mengendalikan diri dengan baik. Jadi kadang-kadang orang yang memiliki kecerdasan tinggi tanpa ada pengendalian emosi kadang menjadi sombong. Ini yang kadang-kadang menjadi beban juga dari anak-anak. Maka perlu peserta didik juga mampu mengontrol emosi. Jadi ini juga perlu dikembangkan untuk kecerdasan emosi. Yang ketiga, rendah hati. Ini juga kami mencoba mengembangkan, yaitu bagaimana
pendidik mengembangkan pengolahan empati untuk belajar mendengarkan sedikit bicara. Ini yang sering terjadi, anak-anak itu sering dalam bicara itu sering motong pembicaraan. Ini mungkin perlu ada kerendahan hati. Pendidik mengembangkan budaya 3S, senyum, salam, sapa. Ini yang terus dikembangkan dengan pandemi ini ya, nampaknya mulai berubah kreatif. Sampai 2 tahun ini mungkin dari SD. Ya, dari SD sampai sekarang 2 tahun baru bertemu, belum juga akrab, sehingga budaya memberi salam itu akan kurang sekarang. Pendidik mengembangkan memberi salam kepada tamu yang datang ke sekolah. Ini yang sering masih perlu pengembangan. Kadang-kadang banyak tamu datang, anak-anak itu sering kurang menyapa. Dan ini saya akan kembangkan bagaimana anak-anak itu untuk memberi salam kepada siapapun tamu. Mungkin dengan ucapan selamat pagi, selamat siang, itu salah satu yang akan dikembangkan. Terus nanti pendidik akan juga mengembangkan minta maaf. Jadi minta maaf untuk mengembangkan bagaimana rasa berani minta maaf ini. Jadi kadang Bapak Ibu guru juga berani minta maaf kalau memang salah depan anak. Jadi pengembangan ini yang kadang guru kadang malu ketika salah. Dan ini akan dikembangkan bagaimana bagaimana guru itu bisa berani minta maaf di depan anak kalau memang salah. Nah, ini beberapa yang akan dikembangkan nanti, baik Bapak Ibu guru maupun peserta didik, dan peserta didik pun juga sama, bagaimana anak harus menyapa ini guru. Ya, selain itu terbalik, kadang-kadang gurunya harus menyapa dulu, baru anak menyapa. Jadi kadang-kadang juga bingung. Ya, kalau zaman dulu mungkin anak berani menyapa, sekarang itu guru menyapa dulu, baru anak menyapa. Ini yang mungkin dengan situasi pandemi, yang kadang-kadang 3S tadi, salam, senyum, sapa itu kurang diperhatikan bagi anak-anak kami. Persaide mengembangkan salam tadi sudah, mengembangkan minta maaf, jadi bagaimana dia berani kalau memang salah dan minta maaf. Beberapa hal yang akan dikembangkan, ini bagaimana presiden mengembangkan empati, bagaimana presiden menghargai ketika ada pemilihan pengurus. Jadi ini salah satu nanti akan dikembangkan dalam kegiatan karakternya. Tabah hati ini juga kami akan, Bapak Ibu guru, pendidik dan pendidik juga akan mengembangkan berserah diri pada Allah, bagaimana belajar anak dan Bapak Ibu menerima apa yang diterima dan disyukuri. Terus berpihak pada miskin, ini juga masuk beberapa yang boleh kami kembangkan mengenai indikatornya, dan nanti akan kami evaluasi bersama-sama juga mana yang bisa diukur. Pelayanan iman, ini yang perlu dikembangkan juga. Jadi kami akan mencoba untuk pendidik terlibat dalam kegiatan di gereja juga nanti, bagaimana Bapak Ibu guru juga mengikuti kegiatan seperti di lingkungan gereja ini. Nah, ini kami kembangkan untuk pelayanan iman. Mungkin itu aja yang saya sampaikan, Pak Atta. Belum sampai pada mendetail, mendalam, masih banyak evaluasi kemarin dalam rapat seperti itu. Begitu, Bapak Ibu. Yang terima kasih, Buder Andrianus, yang sudah men-sharingkan luar biasa. Ini sudah bisa memetakan dan membuat indikator dari tadi itu yang sisi sebelah kiri itu keutamaan sekolah gitu nggih. Keutamaan sekolah ya. Nggih, artinya dari Saripati penggalian nilai dapat 5 tadi ya? 5 atau 6 ya? 6 ya? Yang ini menjadi indikator atau apa nanti silahkan. Oke, maksud saya kan tadi sudah dengan teman-teman di sana. Nah ini, maaf, stop. Nah ini, nggih. Berarti kan ini ini nilai 6 keutamaan Santo Alfonsus Maria
Ya, oke. Baik. Sudah sampai pada penggalian indikator dari keutamaan utama yang sudah didapat di Pangudelu Cawas sudah baik, Budar. Artinya kan nanti dari sini nanti ini menjadi bahan untuk membuat langkah keempat di dokumen kurikulum unggul yang kemarin sudah disampaikan Pak Heri ketika kita FGD beberapa hari yang lalu, sehingga ini kan nanti tinggal kita tarik ke sana mawon. Budar sendiri sudah nyicil begitu, karena apa yang disampaikan Budar ini sudah sampai ke sana. Sambil ini saya kira saya nggak bisa memberikan masukan karena ini saya kira ini kan sudah disesuaikan dengan kondisi anak-anak di sekolah gitu gitu. Artinya kan bagaimana harapan sekolah ketika menghidupi keutamaan disiplin baik gurunya maupun siswanya. Nah, itu kan tadi sudah disampaikan banyak oleh Budar terkait indikatornya. Nah, kemudian berarti kan ini nanti kalau melihat ini 6 keutamaan Santo Alfonsus, berarti nanti apakah nanti yang lainnya juga akan demikian? Nah, saya kira baik kalau memang dibuat yang sama, kalau mau membuat indikator dari keutamaan-keutamaan yang sudah didapat, sehingga itu akan memudahkan sekali nanti dalam proses implementasi di sekolah, baik struktur teladan maupun nanti di dalam perumusan tujuan pembelajaran berdasarkan keutamaan sekolah yang sudah didapat dari proses penggalian nilai. Saya kira itu saja, Budar Andri, dari saya. Yang jelaskan berarti Budar Andri sudah memastikan dengan teman-teman bahwa naskah akademik yang sudah dibuat ini kan sudah menjadi kesepakatan bersama, Budar, karena kan di beberapa sekolah memang belum sampai sana, Budar. Artinya ada sekolah yang memang, ya contoh tempat saya misalkan, saya juga masih belum menjadi kesepakatan bersama karena memang pertemuannya baru 1-2 kali, sehingga naskah akademik yang kami buat itu sebagai draft, dan nanti akan kami keluarkan kepada teman-teman guru. Tapi kalau tempatnya Budar di Wedi sudah kesepakatan, berarti kan nggak masalah naskah akademiknya menjadi pergerakan bersama, kesepakatan bersama, sehingga tinggal sekarang langkahnya tinggal pada proses membuat praksis moral atau indikator-indikator dalam keutamaan itu. Begitu, Budar. Ya, Pak, terima kasih. Oke. Baik, tinggal nanti nyicil yang membuat dokumen kurikulum unggulnya yang mungkin yang bab 1, bab 2 itu kan sedikit narasi ya, artinya kita masih bisa mengambil dari naskah akademik atau bisa mengambil dari literatur yang lain. Tapi kalau yang mulai bab 3, 4 itu kan nanti kita harus mematangkan dulu naskah akademiknya. Jadi kami pun belum bisa sampai ke sana untuk membuat dokumen kurikulum unggulnya, karena memang naskah akademiknya kami belum juga fix untuk kesepakatan bersama, sehingga masih bisa digoyang sana, digoyang sini, tambah sana, tambah sini, sehingga nanti bisa menjadi kesepakatan bersama. Itu mungkin Bapak Ibu yang lain ada masukan atau bertanya, monggo. Ini sudah sangat baik yang disampaikan Budar Andrianus dari Wedi. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain? Saya Pak Aksa. Oke, monggo Bu Agatha, silahkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya, saya itu masih bingung sebetulnya. Langkah kita pertama itu kan berarti menyusun naskah akademik, Pak Kanji. Kemudian langkah kedua dokumen kurikulum. Untuk menyusun itu landasannya adalah naskah akademik. Kemudian untuk naskah akademik ini isinya sekitar 4 bapan ya, Pak ya. 4 bab. Begitu. 4 boleh, 5 boleh, 6 boleh, Bu. Terus tadi dari Wedi ditayangkan keutamaan dari Santo Pelindung beserta implementasi dalam indikator-indikator yang akan dilakukan oleh warga SMP Wedi. Kemarin, ini penangkapan saya, kemarin Bruder Warto itu memberikan satu
PPT yang cuma satu itu urutannya. Jadi ada nilai intinya apa dari 6 nilai inti bruder guru. Kemudian misalnya ini percaya kepada Tuhan. Yang pertama apa Pak? Aku lupa. Allah adalah kasih, ya. Allah adalah kasih. Kemudian dari Allah adalah kasih ini kita cari keutamaan dari santo pelindung atau keutamaan bruder, FIC 10 keutamaan. Keutamaannya apa? Misalnya ada 3 atau ada 4. Dari keutamaan ini kemudian kita lari lagi masing-masing diuraikan dalam indikator-indikator. Kemudian lahirlah pelajar Pancasila. Itu pemahaman saya. Pak, benar nggak Pak ini? Saya masih membuat, kalau kemarin dalam tabel, kemudian mau saya buat narasi begitu, dengan menguraikan indikatornya per keutamaan, di mana sebelumnya kita ambil intinya, core value-nya apa, keutamaannya apa, indikatornya bagaimana, lahirlah pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, intinya apa, keutamaannya apa, misalnya ada 4 atau 5 indikatornya per keutamaan apa saja, kemudian lahir pelajar Pancasila. Nah, seperti itu. Kalau tadi kan yang disampaikan dari SMP Wedi, disampaikan Bruder, itu hanya keutamaan dan indikatornya. Belum menyinggung 6 keutamaan itu ada pada nilai inti apa dalam Bruder. Kan ada 6 nilai inti. Seperti itu bagaimana Ji? Nyun sewu saya tuh Mas. Bingung banget. Terima kasih Bu Agatha. Jadi saya baru jawab Bu Bruder. Mungkin nanti kalau ditambahkan. Jadi yang dilakukan Bu Andi ini yang itu sudah dilakukan Bu di dokumen sebelumnya. Di mana? Di halaman sebelumnya. Jadi di Wedi ini sudah membuat itu di core value di naskah akademisnya. Jadi, ini tadi yang disampaikan dokumen kurikulum, Ji. Halo? Ini tadi yang disampaikan sudah masuk ke dokumen kurikulum, Ji, Pak Aka. Saya Bruder. Sebenarnya belum. Allah monggo Bruder, mau menjawab dulu Bruder. Gini, kami mencoba untuk membuat piramid terbalik. Piramid terbalik itu loh. Jadi piramid terbalik itu core value dari YPL itu sebagai kompetensi inti yang menjadi pokok dasar yang tidak boleh diubah. Gitu. Terus masuk ke semangat sekolah itu dengan budaya Wedi menjadi kompetensi dasar. Terus menjadi indikator. Jadi seperti piramid terbalik itu loh. Jadi mengerucut yang besar YPL turun terus menjadi indikator. Indikator itu nanti yang akan dilaksanakan di sekolah. Bagaimana yang namanya disiplin? Disiplin kemarin masuk di kelompok KI, yaitu core value YPL. Sudah masuk. Jadi KI itu kan ada 6, saya bagi. Dari YPL itu KI 1 itu spiritual, Allah adalah kasih, itu KI 1. Terus apa kemarin mengenai pemberdayaan miskin itu yang kedua, yang sosial. Nah, itu di breakdown ke kompetensi dasar melalui semangat sekolah. Itu aja Pak Aka yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Bruder, kembali ditegaskan. Jadi Bu Agatha, Bruder ini sudah membuat lebih dulu. Jadi yang tadi disampaikan itu sudah ranahnya ke praksis moralnya. Kemarin yang Bruder Warto sampaikan ke kita itu kan waktu kita FGD kan struktur penulisan ya. Struktur penulisan dari mulai nilai 6 core value yayasan, kemudian itu nanti akan tinggal copy dari naskah YPL, nanti akan hari ini masih rapat sepertinya terkait dengan hal itu. Kemudian nanti memilih keutamaan yang cocok yang mana, keutamaan budaya, keutamaan Santo Santa itu nanti masuk ke bagian mana di core value 6 itu. Nah, Bruder
Indonesia sudah sampai sana. Jadi disiplin ini masuk di keutamaan yang core value YPL sudah dimasukkan di halaman sebelumnya ketika sudah menjabarkan keutamaan atau nilai-nilai di naskah akademiknya. Nah, yang disampaikan saat ini adalah sudah pada membuat praksis moralnya. Kalau yang kemarin disampaikan waktu di poin B, praksis moral bentuk praktek di sekolah seperti apa. Nah, nanti itu sebenarnya akan kita pakai ketika kita membuat dokumen kurikulum unggul. Itu ke sana arahnya. Jadi itu kalau kemarin Pak Heri menyebutnya adalah langkah keempat dari pembuatan kurikulum unggul itu. Begitu Bu Agatha. Nggih, Pak, matur nuwun. Nggih, ada lagi Bapak Ibu? Apakah ada yang mau ditanyakan kembali? Monggo. Cukup? Cukup, nggih. Nanti kalau ada tinggal bertanya lagi. Baik, berikutnya kita akan bukan kembali ya, kita akan melanjutkan ke sekolah berikutnya. Ini ada Ibu guru yang cantik jambulnya membahana. Monggo Bu Susil dan Bu Eko, silahkan untuk sharingnya sampai sejauh mana naskah akademik atau mungkin sudah menginjak pada dokumen kurikulum unggul bisa kita sharingkan bersama-sama. Monggo Ibu. Terima kasih Pak Angga atas waktu yang diberikan. Selamat sore Buder, Bapak Ibu. Selamat sore Bu. Kami akan mencoba menyampaikan apa yang sudah kami coba lanjutkan. Sebenarnya kami tidak terlalu banyak perubahan, karena kemarin kami itu sangat minim sekali, terutama pada core value yang 6 core value FIJ itu uraiannya sangat sedikit sekali. Kemudian dari pertemuan kemarin tanggal 25 belum menyampaikan kembali core value itu, kemudian kami mencoba membacanya kembali, apa atau yang bisa kita ambil dari masing-masing core value. Nah, kami mencoba mengambil copy paste begitu, kemudian dari sana, oh ya ternyata ada banyak hal yang bisa kita tambahkan ke dalam naskah akademik kita. Semoga nanti bisa sesuai harapan, karena kami juga gagap-gagap, bingung juga, ambil sana sini, tempel sana sini. Ya, semoga itu betul-betul yang kami ambil yang bisa nanti menjadi dasar juga yang akan kita gunakan di dalam naskah akademik kami. Selain itu, yang kami lakukan juga mengembangkan juga, hanya belum kami sampaikan ke situ karena untuk Santo Bonifacio itu literasi kami tidak terlalu banyak, sumber yang bisa kami ambil tidak terlalu banyak, sehingga kami juga mau kami bagaimanakan, tapi yang jelas nilai-nilai yang ada kami coba rincikan, namun belum kami tulis di situ, masih dalam dokumen yang lain. Bu Siska juga demikian, tadi sudah kita saling menyampaikan. Namun saya sudah menyampaikan, mencoba begini, oh ya, saya juga sudah mencoba. Di samping itu, kami kemarin kebetulan ada seripah, ada orang yang meninggal, sahabat kami. Kebetulan juga enggak tahu, ini Tuhan yang mengatur mungkin. Yang meninggal itu ada di dekat SDPL Vincentius, di mana sekolah kami dulu pertama berdiri di sana. Kemudian di situ saya tuh bertemu dengan banyak orang yang bisa menjadi sumber lagi. Jadi ketemu dengan orang tua yang sudah sepuh, usianya sudah 76 tahun, dia bercerita, anak saya dulu semua di Bonifacio, Bu. Nah, kemudian dia menceritakan kalau anaknya dulu di Bonifacio saat berdirinya Bonifacio itu. Sehingga dia bercerita banyak sekali, dan memang nilai-nilai yang ada saat pendirian sekolah itu seperti yang kami sampaikan,
semakin menguatkan kami. Kemudian kami juga bertemu dengan pensiunan dari Pangudiluhur. Kebetulan beliau rumahnya dekat SD Pangudiluhur Vincentius itu. Saya mencoba menggali karena memang ada sejarah yang hilang. Bapak kalau Perso dulu kepala sekolah pertama kali SMP Bonifacio siapa? Saya bersyukur sekali sudah mendapatkan Pak Aka. Tinggal melengkapi satu lagi yang tahun 83 itu kepala sekolahnya siapa, ini yang saya masih PR. 84 sudah ketemu, 82 sudah ketemu, tinggal 83-nya ini yang 2 tahun kepala sekolah pertama atau 2 tahun kepala sekolah kedua dan ketiga. Jadi, kami kebetulan juga menghubungi buder-buder yang sudah sepuh yang waktu itu pernah menjadi kepala sekolah SMP Bonifacio tahun 85. Puji Tuhan masih bisa saya hubungi, kemudian saya mencoba bertanya banyak sehingga semakin kami mengetahui nilai-nilai para pendiri dulu seperti apa. Namun ya belum sempat kami rangkum dalam tulisan kami, hanya masih oret-oretan kami di sana sini. Semoga nanti semakin memperkaya, semakin menambah apa yang ada di dalam naskah akademik kami. Itu semakin menguatkan kami. Baik, Pak Aka, kami akan coba share screen dari apa yang sudah kami coba tambahkan. Baik, Bapak Ibu, kemarin kami pada bab 2, pada bagian B, nilai spiritual, kami mencoba sekaligus menggabungkan core value Yayasan Pangudiluhur atau Buder FIC dengan keutamaan-keutamaan. Mungkin yang ini yang pertama, keutamaan yang pertama Allah adalah kasih. Nah, ini kami kemarin langsung keutamaannya apa. Nah, di dalam Allah adalah kasih ini kami mencoba mengambil beberapa kalimat yang bisa melengkapi atau yang ada di dalam core value pertama ini. Nah, dari pengalaman iman akan Allah telah diwahyukan dan seterusnya itu saya hanya ambil saja dari core value Buder Guru yang kemarin disampaikan. Kemudian dari situ kami mencoba apa yang ada di dalamnya yang harus kita lihat, kemudian mengapa itu menjadi core value. Semoga ini tidak salah. Kemudian kami ambil yang terutama dari refleksinya, dari refleksinya. Refleksi yang sebentar. Nah, ini refleksinya dari yang bagian ini. Bagian pertama, kedua, ketiga yang ada di sini. Nah, ini kami ambilkan dari core value yang tersampaikan, sehingga ini kami copy paste saja. Untuk yang Allah adalah kasih. Oke. Kemudian sekaligus kami belajar, betul-betul kami belajar sungguh di POP ini. Kemarin Pak Heri menyampaikan bagaimana membuat catatan kaki. Saya mencoba ngutak-atik piye to nggawe catatan kaki, ternyata oh begini, ini diklik misalnya. Diklik kemudian reference, kemudian insert footnote, kemudian kami coba oh begitu. Bisa aku. Iya, sekarang bisa Pak, betul Pak, saya tambah ilmu banyak Pak di sini Pak. Luar biasa aku. Iya, kemudian ternyata kalau hanya ngeklik saja begitu sudah langsung otomatis nomornya itu, angkanya itu muncul. Kemudian tinggal kami tambahkan saja ini sumbernya dari mana. Kemudian kalau kita sisipkan juga, kemudian ditambahkan footnote lagi, walah ternyata ngono toh. Ini sungguh luar biasa, dari kegiatan ini saya banyak ilmu Pak.
Semoga nanti dengan literasi-literasi juga kami semakin banyak ini, misalnya yang keutamaan nanti kami coba akan uraikan lagi, sehingga semakin menambah bahwa ini loh dasarnya apa, akan semakin kuat untuk menjadi dasar atau menjadi apa namanya naskah naskah akademik kami. J. Nah kemudian ini masih sama dengan kemarin, J. Kami baru menguraikan yang intinya dulu. Misalnya seperti ini juga pada bagian B, devosi kuat pada Bunda Maria. Kami ambilkan keterangan ini atau data ini dari core value yang ada. Bahkan sampai ada yang halaman juga belum sempat saya hapus ini. Nah, ini kami ambil dari sana saja. Kemudian kira-kira yang semakin menguatkan kami, kemudian kita bisa kita gunakan sebagai dasar. Oh ini yang harus kita sampaikan juga ke Bapak Ibu guru yang ada di tempat kami. Ini Pak Aka yang coba kami sudah coba buat, nanti kalau misalnya ada kekeliruan ya nanti kami akan mencoba bertanya lagi kepada Pak Aka sendiri atau pada teman-teman yang nanti bisa memberi masukan-masukan kepada kami. Itu Pak Aka yang bisa kami buat, jadi baru menambahkan penggalan-penggalan kalimat yang bisa melengkapi dari core value yang ada. Belum semuanya, namun kami sudah mencoba menambahkan. Kemudian untuk yang keutamaan Santo Bonifacio sendiri yang kemarin masih menjadi PR juga bagi kami, masih kami upayakan untuk kami tambahkan ke dalam naskah akademik kami. Mungkin itu dulu Pak Aka yang bisa kami sampaikan untuk naskah akademik yang sudah coba kami tambahkan sedikit-sedikit, kemudian caranya membuat apa tadi saya katakan lagi juga ternyata begitu ya. Ini semoga nanti semakin lancar kami di dalam menyusun. Kemudian Bu Eko, Bu Siska mencoba juga beberapa hal mungkin bisa disampaikan di kesempatan ini. Monggo Bu Siska, kami berikan waktunya. Monggo Bu Siska dan Bu Eko, silakan. Bu Eko, Bu Siska. Terima kasih Pak Aka. Selamat sore, Bruder Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Betul yang disampaikan Bu Susil tadi Pak Aka. Kemarin dari masukan untuk dari Bruder, itu kan kami kemarin minimalis untuk yang 6 core value-nya kemarin ya Pak Aka. Jadi kan hanya langsung Allah adalah kasih, terus kita apa begitulah. Itu kami sudah menambahkan untuk yang 6 core value-nya itu yang tadi disampaikan Bu Susil. Yang kedua, kami sudah mencari, sudah mengupayakan untuk yang keutamaan Santo Pelindung. Hanya saja karena kami berdua untuk yang Santo Pelindung itu kan saya dengan Bu Susil kerjanya dari rumah masing-masing. Kami belum sempat menyatukan di draft kami tadi yang naskah akademik kami. Besok akan kami satukan di sekolah. Dan yang ketiga yang mungkin Bu Susil tadi belum menyampaikan, kemarin Pak Aka untuk yang kami kali butek kemarin. Nah, kami kan kemarin ada masukan dari Pak Aka, Pak Hendi, Pak Bruder Warto, dan mungkin Bapak Ibu yang lain. Nah, untuk kali butek itu kami kemarin sempat terbersit itu untuk diubah menjadi kali bersih seperti yang masukannya Pak Aka dan Bruder serta Mas Hendi kemarin. Nah, untuk kali bersih itu kemarin kebetulan kalau kami gotak-gatukkan dengan akronim yang ada itu juga masih bisa menyambung. Jadi harapannya nanti kami bisa membawa kali bersih ini untuk nanti dilanjutkan ke kurikulum nggih Bu Susil nggih, seperti itu. Nah, kali bersih itu akronimnya dari karakter, literasi, beriman, empati, religius, dan kasih. Nah, itu karena Pak Aka dan Bruder serta para pendamping kami, terima kasih sekali. Kami tuh habis dari itu FGD itu kami berdua itu langsung sambil mikir-mikir,
apa ya toh, karena waktu itu kalau nggak salah Pak Aka atau Sinten nggih yang menerbitkan Kali Bersih itu loh. Nah, kami mencoba mengolah dari Kali Bersih itu dan menyesuaikan dengan keutamaan-keutamaan yang dari Bonifacio yang kemarin sudah disampaikan Bu Susil. Jadi kristalisasi dari keutamaan-keutamaan dari core value, dari 10 keutamaan Bruder itu, ditambah ke nilai-nilai dari Santo Pelindung kami, Santo Bonifacio, dan kemudian kita kaitkan dengan budaya atau kebiasaan yang ada di sekolah kita, nggih Bu Susil, yang harapannya kami ke depan itu semua bisa membawa anak-anak kami, sekolah kami menjadi lebih baik, Pak Aka. Nah, itu cuman kami mohon maaf untuk yang Kali Bersih ini, jujur kami berdua belum menguraikan. Jadi yang sudah terurai ya tadi yang disampaikan Bu Susil, ditambah untuk yang keutamaan Santo Pelindung, hanya saja kami belum menyatukan di draft akademik kami. Karena kami, seperti yang saya sampaikan tadi, bekerja dari rumah masing-masing hanya gotak-gadoke dari WA kami seperti itu. Besok akan kami satukan kembali dan kami juga akan mengolah Kali Bersihnya kami. Seperti itu, mungkin nanti ada masukan dari Pak Aka atau Bruder atau Bapak Ibu yang saat ini bergabung akan sangat berguna bagi kami. Begitu. Terus berikutnya kami mohon maaf belum bisa menyampaikan draft kurikulum kami, hanya saja semalam saya Bu Susil, Yono dipelajari ya, saya mencoba mengikuti mencoba mengikuti video-video FGD yang kemarin ya Pak Aka, itu kok ada yang dari mana itu, oh ternyata itu kurikulum itu seperti ini ya, naskah kurikulumnya seperti ini ya, saya mencoba mempelajari dari situ. Terima kasih Pak Aka, Bruder Bapak Ibu, mungkin itu dulu tambahan dari kami. Mohon bimbingan, mohon masukannya, matur nuwun. Kami sampaikan kembali pada Pak Aka, monggo. Oke, terima kasih Bu Susil dan Bu Siska, luar biasa bisa mengubah Kali Butek menjadi Kali Bersih, yang luar biasa progresnya. Artinya itu menjadi motivasi yang besar sehingga apa yang kemarin kita dapat itu pasti akan dapat inspirasi. Seperti hanya juga hari ini kita juga akan mendapat banyak inspirasi dari teman-teman unit karya lain yang sharing terkait perkembangannya, terkait naskah akademik dan mungkin juga kurikulum unggul yang sudah dibuat. Jadi sekali lagi terima kasih Bu. Tidak apa-apa, nanti naskah akademiknya bisa diperdalam lagi, kan masih ada waktu. Seperti yang kemarin disampaikan Bu Martin bahwa nanti kita akan mengumpulkannya itu tanggal 9. Kalau kemarin Bu Martin menyampaikannya kan sebelum libur Natal, tapi tadi di grup itu kok sepertinya ada folder di Classroom tanggal 9 Desember paling lambat. Dan Bapak Ibu Guru, nanti naskah akademik yang kita kumpulkan itu, saya kira nanti masih bisa kita revisi atau kita kembangkan, karena memang kita benar-benar harus mematangkan naskah akademik itu, walaupun besok kita kumpulkan, saya kira nanti setelah dikembalikan atau setelah Desember kita masih bisa merevisi atau mengembangkan, karena penerapannya kan juga tidak langsung di tahun depan, karena ini memang program 3 tahun, kita diawali dengan penggalian nilai itu sehingga pengembangan kurikulumnya bisa kita lakukan dengan yang baik, karena ini kan kita membuat kurikulum baru Bapak Ibu. Kita benar-benar membuat kurikulum baru yang berbasis budaya dan nilai. Untuk yang kurikulum dari pemerintah tetap kita gunakan, maka nanti kita akan punya 3 dokumen seperti yang disampaikan Pak Heri. Dokumen pertama adalah naskah akademik, dokumen kedua itu adalah kurikulum unggul, dokumen ketiga adalah yang KTSP yang dari pemerintah itu. Nah, yang dokumen ke-1 dan 2 itu memang benar-benar kita lakukan sendiri, kita buat sendiri bersama dengan teman-teman di sekolah, Bapak Ibu guru. Maka nanti akan menjadi sangat luar biasa, tapi memang perjuangannya juga luar biasa untuk memperjuangkan dokumen 1 dan 2 itu. Tetapi ketika nanti sudah jadi, sudah kita akan coba, pasti akan rasanya berbeda, karena kurikulum ini kita buat sendiri. Seperti hanya kalau kita menggunakan satu alat
yang dibuat oleh orang lain akan berbeda jika kita menggunakan alat itu dari alat yang kita buat sendiri. Pengembangannya berbeda, pasti nanti yang lain juga berbeda. Maka itu yang diharapkan di kegiatan POP di sini. Jadi nanti akan meningkatkan semua, baik kompetensi guru, pendidik, kependidikan, dan juga kualitas lulusan kita semua. Itu nggih Bu Sisil dan Bu Siska. Nggih, nggak apa-apa, sama-sama kita belajar. Di sini kita semua sinau bareng kok. Saya sangat senang di kelompok ini yang mengangkat perwayangan ya. Saya menurut inspirasi Bu Dewi dan Bu Andri. Kami juga mungkin akan ke sana akhirnya kan dengan inspirasi dari Serumbung dan juga dari Wedi begitu. Ya, baik. Berikutnya kita ke Salatiga, ke sekolah saya saja. Baik, saya akan mulai dari saya dulu, nanti akan dilanjutkan oleh Pak Adit atau Bu Domas. Jadi di tempat kami juga sama dengan punyanya Bu Bapak Ibu, kami juga belum sampai pada draft kurikulum yang sampai bab angka 4 dan sebagainya belum. Kami memang 2 hari kemarin itu berfokus pada penambahan literasi terkait dengan kearifan lokal budaya di Salatiga, karena kemarin kami sempat bertanya kepada para sumber, Salatiga kan agak sulit kotanya sehingga budaya apa yang diangkat, ternyata kemudian boleh mengambil yang budaya Jawa pada umumnya, sehingga kami kemarin menambahkan itu di naskah kami. Saya akan coba share screen dulu. Bentar. Baik, ini apakah sudah terlihat nggih? Proses, Pak. Proses. Ambon. Ya. Baik, Bapak Ibu, karena kemarin disampaikan Bu Darwarto terkait dengan core value dan juga 10 keutamaan, kita nanti tinggal mencuplik, mengcopy saja apa yang sudah dibuat yayasan, maka saya tidak menyampaikan lagi yang terkait itu, walaupun di atas sudah kami jabarkan. Kami akan mulai dari Santo Pelindung. Sebenarnya kalau Santo Pelindung namanya Malaikat Mikael, berarti Malaikat Pelindung gitu. Malaikat Pelindung sekolah kami yaitu Malaikat Mikael. Dari sini kami memang agak sedikit kerepotan mencari literasinya, karena Malaikat Mikael kan berbeda dengan santo-santa yang lain yang bisa dicari dan digali terkait dengan apa yang sudah dilakukan di dunia. Tapi kalau Malaikat Mikael, kami hanya menemukan beberapa saja untuk literasi terkait keutamaan Malaikat Mikael. Kami pertama mengambil keutamaan berani. Keberanian Malaikat Mikael sebagai panglima perang mengalahkan pasukan jahat terkait dengan keberanian ini kami ambil keutamaannya, Bapak Ibu, keutamaan Malaikat Mikael yang berani. Kemudian kalau kita hubungkan dengan core value yayasan, ya masuk di dalam totalitas karya itu, bahwa berani untuk totalitas dalam berkarya di dunia pendidikan. Kemudian di dalam keberanian ini kami mencoba menguraikan bagaimana aspek keberanian atau kesatria ini dimiliki oleh pribadi seseorang atau peserta didik, yaitu yang pertama mengakui kesalahan, menghargai orang lain, dan juga menghargai orang lain. Ini dua ini yang baru kami ambil untuk aspek dari keberanian. Dari hal yang umum kami belum sampai ke hal yang khusus detail, nanti kami akan kembangkan di dokumen kurikulum unggul nanti. Yang kedua adalah sosok pemimpin pelindung Malaikat Mikael. Bahwa pemimpin kemudian kami terapkan dalam kalau kami hubungkan dengan 6 nilai inti budi guru, yaitu pemimpin yang melayani. Nah, dari sosok pemimpin itu kami mencoba juga bagaimana menjadi pemimpin yang baik, minimal pemimpin diri sendiri dari Bapak Ibu guru atau juga anak-anak, yaitu pemimpin yang memiliki belas kasih, kemudian kerendahan hati, pengertian, lalu bijaksana, akuntabilitas, kemudian empati. Lalu yang utama yang ketiga yaitu adalah melindungi, sebagai pelindung dari roh-roh jahat, pelindung dari
hal-hal yang jahat ini yang kami dapat di keutamaan malaikat Mikael. Begitu. Kemudian yang berikutnya terkait dengan, ini saya lewati saja, terkait dengan budaya lokal. Nah, kemarin kami sempat menyampaikan terkait dengan budaya lokal itu kami ambil budaya toleransi di Kota Salatiga. Sudah saya sampaikan kemarin oleh Pak Adit bahwa memang budaya ini bukan budaya yang sejak lama, tetapi memang karena ada kampus, ada sekolah itu yang berbagai macam mahasiswa, siswa dari penjuru di Indonesia, sehingga terjadi banyak perkumpulan suku, ras yang berbeda yang bersatu di Salatiga, dan itu tetap menciptakan kondisi yang aman dan nyaman untuk mereka belajar di Salatiga, sehingga salah satu juga predikat di Salatiga mendapatkan julukan kota tertoleran tahun 2020 itu nomor 2, yang nomor 1 Singkawang, tahun 2021 Salatiga menduduki yang pertama. Nah, kami ambil ini karena kami menganggap bahwa budaya toleransi ini juga sudah kami terapkan di sekolah yang mengintegrasi dengan julukan di Salatiga. Setiap tahun, kecuali saat pandemi ini, kami selalu ada kegiatan halal bihalal anak-anak. Kemudian pernah kami juga mengadakan kegiatan latihan membuat ketupat. Ini juga kami terangkan apa maksud dan tujuan ketupat itu, supaya mereka juga akan tahu budaya-budaya yang ada di lingkungan mereka tinggal. Nah, kami salah satu sekolah yang memang satu-satunya sekolah di Salatiga yang dari sekolah Kristiani yang mengadakan kegiatan halal bihalal dengan narasumber atau kalau disebut ustadznya begitu, kami mencari yang memang dari dinas pendidikan, sehingga tidak menyalahi, atau dinas juga mengetahui bahwa di tempat kami ada kegiatan itu supaya terjaga sikap toleransi di antara anak-anak. Kemudian yang kedua, kami mengangkat legenda Jakatingkir. Walaupun tidak terhubung langsung dengan Salatiga, tetapi menurut cerita dan legenda Jakatingkir ini juga ada kaitannya dengan kota Salatiga, maka kami berani mencoba mengangkat kembali legenda Jakatingkir. Kami ambil keutamaan-keutamaannya yang baik dalam pengalaman Jakatingkir saat itu dari cerita yang ada. Kami ambil satu, yaitu keutamaan berani atau ksatria. Ini itu yang kami ambil dari cerita Jakatingkir. Kemudian yang kedua, kami ambil keutamaan kewajiban menuntut ilmu. Jadi Jakatingkir ini juga berkelana, selain berkelana tapi beliau juga mencari ilmu kanuragan, mencari ilmu agama, sehingga kami anggap bahwa keutamaan ini baik untuk kami terapkan, juga kami hidupi di sekolah kami untuk anak-anak didik kami, bagaimana siswa itu kewajibannya adalah menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga adalah rendah hati. Ini juga ada atau nampak pada sosok pribadi Jakatingkir. Kemudian selain itu, selain legenda Jakatingkir, kemarin ketika kami bertemu dengan Bapak Ibu Guru menyampaikan draft ini supaya ada masukan dan lainnya, kemudian muncul satu tokoh lagi yang bisa kami hidupi dan bisa kami cari penggalian nilai-nilai keutamaannya, yaitu adalah tokoh pewayangan Semar. Nah, setelah kami melihat tiga tokoh ini, tokoh Semar, kemudian Jakatingkir, lalu malaikat Mikael, ini ada kesinergisan mereka sosok tiga tokoh ini kan semua ada hal yang sangat menarik. Malaikat Mikael sebagai pemimpin, Jakatingkir juga sebagai raja panjang,
Kemudian Semar juga bisa dikatakan sebagai pemimpin. Maka kami mencoba untuk menggali tokoh pewayangan Semar ini untuk bisa kami cari hal yang positif, hal yang baik, keutamaan-keutamaannya untuk kami terapkan dan kami hidupi di sekolah kami. Nah, nanti mungkin dari Bapak Ibu Buder yang paham tentang Semar, karena saya sendiri bukan orang Jawa, jadi saya hanya mengambil cerita, mengambil interaksi dari jurnal-jurnal terkait dengan filsafat atau keutamaan Semar ini. Lalu kami juga menuliskan tentang ajaran Semar. Ada 3, yaitu Gusti Kang Nurbang Dumadi, kemudian yang kedua terkait dengan tatanan Pangeraning Urip, lalu yang ketiga terkait dengan tuntunan sikap terhadap Pangeraning Urip. Ya, itu saya kadang membacanya tidak bisa. Tapi di dalam ajaran-ajaran ini sangat banyak yang bisa kami dapat, sehingga ini bisa kami terapkan, kami hidupi di sekolah kami untuk bagaimana siswa-siswi kami bisa meneladani ini juga, selain Malaikat Mikael, Joko Tingkir, kemudian tokoh Semar ini yang terkait dengan budaya ya. Tentu yang lain kan kita punya 10 keutamaan budaya WC dan juga 6 nilai inti yayasan itu. Nah, ini yang coba kami kembangkan, coba kami ambil, walaupun ini belum maksud saya masih perlu didalamkan lagi bagaimana ini bisa dibahasakan dalam bahasa pendidikan, walaupun saya sudah mencoba otak-atik kalimatnya sehingga nanti bisa menjadi acuan untuk mengembangkan di sekolah kami. Lalu, kami terinspirasi dari Buder Andrianus dan Pak Dwi dari wayang, Kami buat wayang. Kami susah mencari wayang Joko Tingkir. Mungkin kalau Bu Dewi punya, saya diberi ya Bu ya. Wayangnya Joko Tingkir kalau ada. Kalau wayangnya Malaikat Mikael seperti ini. Jadi ya ini hanya simbol saja supaya nanti bisa, sampai tahun ini bisa menjadi simbol untuk kami seperti di sekolah lain. Jadi Semar kami belum mendalami bagaimana Semar ini tidak berdiri, tidak jongkok ning namanya apa ya Bapak Ibu kalau di Jawa itu? Mendak ya? Mendak atau bukan? Artinya sosok seorang yang tidak terlalu tinggi, nih nggak terlalu rendah itu. Kemudian biasanya tangannya itu kan selalu menunjuk, itu kan pasti ada maksudnya, terus di kepalanya ada kuncungnya, rambutnya itu mesti ada sesuatu yang menarik. Tapi saya belum sampai ke sana karena baru kemarin kami bertemu dengan Bapak Ibu guru untuk ada usulan ini. Kalau yang gambar wayang ini adalah gambar wayang Wahyu. Saya ambil dari katalog koleksi Museum Sono Budoyo Jogja. Ada gambar Malaikat Mikael dan ada Rafael juga, ada Gabriel juga, seperti ini gambarnya. Nanti kalau mungkin digambarkan oleh Bu Dewi ya, terima kasih ya Bu Dewi. Digambarkan wayangnya. Nah, saya mencoba mengambil benang merahnya untuk ketiga tokoh ini. Sosok tokoh Semar yang digambarkan sebagai sosok kebijaksanaan dalam situasi dan kondisi apapun dalam perwayangan, tersimpan sifat yang mulia, yaitu mengayomi, mampu menyelesaikan masalah, sabar dan bijaksana. Sinergis dengan Malaikat Mikael sebagai pelindung sekolah yang juga memiliki keutamaan melindungi atau mengayomi dari segala yang jahat. Keberanian Malaikat Mikael sebagai pemimpin bala tentara surga yang memerangi malaikat-malaikat yang fasik, juga berperang melawan si iblis dan hantu-hantunya, seperti hanya yang tersurat pada tokoh Joko Tingkir, sosok yang sakti mengalahkan 40 buaya dan juga mengalahkan Dadung Dawuk, dan Joko Tingkir juga sebagai Raja Panjang yang menjadi awal mula Kerajaan Mataram. Nah, ini yang bisa kami tarik ketiga tokoh ini, tapi masih perlu banyak hal yang kami dalami. Untuk yang lainnya masih sama, jadi kami progresnya hanya
mengembangkan terkait dengan kearifan lokal tadi, Bapak Ibu. Untuk nanti praksis formalnya bagaimana, kami belum sampai sana. KI 1, KI 2-nya seperti di Buder Andrianus juga kami belum sampai sana, tapi terima kasih Buder sudah menginspirasi, artinya semua itu bisa dibuat seperti itu, seperti KTSP, seperti dokumen kurikulum yang kita punya sebelumnya. Artinya saya setuju ke bawah KI 1-nya adalah core value yayasan itu, kemudian ada KI 2, KI 3, dan KI 4. Itu nanti juga menginspirasi untuk kami. Dari saya itu, dari Bapak Ibu, yang lainnya masih sama seperti kemarin. Tidak banyak yang kami ubah, karena kami kemarin baru mencoba menggali yang kearifan lokal itu, walaupun memang belum sempurna. Nah, lalu kami mencoba membagi tugas, ini nanti ada Pak Adit yang menyampaikan sedikit terkait dengan kurikulum unggul, tapi masih dalam yang bab 1. Bab 1 itu bab yang memang baru narasi yang bisa kita cari referensi. Untuk yang bab 2, bab 3 memang kami belum sampai sana, karena ini supaya nyicil saja pekerjaan, supaya nanti bisa digabungkan dengan kami bertiga, dan juga nanti kami akan melibatkan Bapak Ibu Guru. Nah, Bapak Ibu Guru nanti kami libatkan dalam melihat draft ini, apakah setuju atau tidak, ada perubahan, ada perbaikan sana-sini, bersama dengan nanti nilai-nilai yang ada, kami akan sepakati bersama menjadi nilai sekolah, kemudian baru Bapak Ibu kami antarkan untuk membuat praksis moral seperti yang tadi Buder Andri sampaikan tadi. Itu nanti kami akan membuat bersama-sama dibagi beberapa tim, supaya nanti bisa terselesaikan. Begitu dari saya terkait dengan perkembangan naskah akademik kami. Monggo selanjutnya pada Pak Adit menyampaikan yang sudah dibuat terkait dengan draft untuk kurikulum unggul yang mungkin hanya sedikit saja yang bisa disampaikan Pak Adit. Monggo Pak Adit. Oke, terima kasih Pak Aka. Mohon izin share screen Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak. Nah, ini adalah sepintas saja Bapak Ibu, karena saya juga kami berbagi tugas, saya Pak Aka dan Bu Domas berbagi tugas. Pak Aka menambahkan di naskah akademik, dan saya dan Bu Domas untuk mencoba membuat landasan kurikulum. Jadi ini konten yang kemarin Pak Heri ajari. Jadi saya sudah coba untuk mencoba untuk membuat ini Bapak Ibu. Jadi ini kontennya ada landasan kurikulum, ada spiritual, kemudian filosofis, kemudian dan landasan psikologis. Baru sampai ini di bab 1. Jadi untuk bab 2 memang kami belum menginjak ke bab 2, karena dari spiritual, dari landasan kurikulum yang spiritual, filosofis, dan landasan psikologis juga belum selesai. Saya akan tampilkan sedikit. Jadi ini adalah landasan kurikulum, kemudian spiritualnya kami ambil dari nilai inti Buder Guru, ada 6. Kami masukkan semua, namun hanya cuplikan Bapak Ibu. Jadi kalau di landasan akademik itu full semua, namun kalau sudah masuk ke landasan kurikulum ini, kami coba hanya cuplikan dan apa yang akan sekolah kami lakukan. Jadi kalau di Salatiga semacam itu ada nilai inti Buder Guru, adalah kasih, dan seterusnya sampai ke 6. Kemudian lanjut ke Malaikat Santo Mikael karena Santo Pelindung. Kita juga cuplik dari naskah akademik yang sudah kami buat, dan nanti yang dijadikan di dijadikan di sekolah kami juga sudah kami tayangkan di sini. Kemudian 10 keutamaan Buder Bernardus Suken, ini nanti juga cuplikan, karena kemarin Bu Derwato juga sudah bilang kalau nanti akan diberikan untuk 10 keutamaan Buder Bernardus Suken. Kemudian Bunda Maria yang terkandung dan core value SMP Pangodero Salatiga kami mengambil 6, beriman, kemudian ada budi pekerti luhur, terampil, berprestasi, berwawasan lingkungan, dan cinta kasih. Itu untuk spiritualnya. Kemudian untuk filosofis kami mengambil seorang tokoh Ki Hajar Dewantoro,
ini yang mencari Bu Domas, terima kasih. Kemudian ini ada contoh-contohnya Ingarso Sengtulodo dan seterusnya. Kemudian ada Adi Sucipto sebagai salah satu pahlawan nasional yang berasal dari Kota Salatiga. Dia punya keberanian semangat untuk mewujudkan, karena dulu sebagai pelopor pendidikan angkatan udara. Kemudian landasan psikologisnya, ini kita mencari teori behavioristik. Kemudian yang paling penting di sekolah kami adalah teori kebutuhan dasar, karena seorang anak kalau kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, mereka akan dengan sendirinya nyaman untuk belajar di sekolah. Kemudian ini kebutuhan fisiologis, akan rasa aman, akan penghargaan, kemudian aktualisasi diri. Kemudian landasan sosial dan antropologis kami ambil dari Kunchoro Nerat yang kemarin sudah disampaikan sangat jelas oleh Pak Heri. Begitu Pak Aka dari saya. Terima kasih atas waktunya. Berkah dalam. Oke, terima kasih berkah dalam. Terima kasih Pak Adit. Itu sudah Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Memang ya dinamikanya sekolah kan kita tidak bisa sampai banyak. Artinya baru itu yang bisa kami kerjakan, kami lakukan terkait dengan core value, walaupun core value juga masih belum dalam, tapi ini akan menjadi PR kami ke depan untuk mendalamkan core value atau naskah akademik yang ada di sekolah kami. Masih banyak, kami masih ada agenda bertemu lagi dengan Bapak Ibu guru, karena kemarin ada masukan satu lagi nilai yang perlu ditambahkan berkaitan dengan pertemuan kemarin, tapi ini tadi belum kami masukkan. Maka masih dinamis perkembangannya terkait dengan naskah akademik. Saya kira juga sama di beberapa Bapak Ibu, tentu akan banyak tambahan perkembangan sini sana sehingga nanti akan lebih menyempurnakan naskah akademik di sekolah kita masing-masing. Begitu, mungkin ada pertanyaan atau tanggapan atau masukan, monggo Bapak Ibu Buddha. Bu Dewi, ada masukan wayangnya? Atau Pak Saya Pak Aka. Oh, sudah Pak Dwi. Monggo Pak Dwi, gimana? Ya, Pak Dwi dulu, monggo. Hanya aja masukan sedikit aja itu untuk kalau Semar itu bukan tokoh pemimpin tapi pamomong ya. Iya, ya. Ya, sang pamomong terus. Ya kalau Kunchung kenapa putih, karena dia selalu memikirkan sesuatu yang baik, kebaikan. Menunjuk itu biasanya menunjuk perut itu karena ilmu, gudang ilmunya ada di situ. Nah, seperti itu. Yang lainnya bisa dipelajari. Yang kedua, setahu saya Jaga Tingkir itu bukan Raja Panjang, tapi Pajang. Oh iya, maaf Pak. Nah, Pajang, betul. Pajang, bukan Panjang. Kalau Panjang ada di Lampung, Pak. Terima kasih. Kita pulang, Pak. Ya, benar Pak. Terima kasih Pajang ya. Karena teringat Pelabuhan Panjang, jadi ya pengen Bali wae Pak, 4 tahun nggak pulang. Ya, terima kasih Pak Dwi masukannya untuk yang Semar tadi. Ya, memang keterbatasan saya dan kami juga, nanti kami coba gali lagi literasinya dengan menggali dari SMP Sumbung Pak Dwi gitu ya, supaya nanti bisa menambah wawasan kami. Baik, terima kasih. Begitu, langsung ke Sumbung ya, Bu. Oke, Pak Aka. Saya terima kasih. Oke, monggo. Kapan itu? Iya Bu, saya kapan itu ke Sumbung? Ya. Kehabisan bensin, kapan itu ya kehabisan bensin Bu? Saya bingung antara mau laju sampai ke Ketep atau kembali ke bawah. Akhirnya saya jenengan itu sampai mana? Ya, kehabisan di mana? Di Ketep? Enggak habis sih, cuman mau habis saja. Oh, habis. Takutnya itu, tapi golei sekolahnya di kayak ketemu Bu Dewi. Nah, kalau sama Ketep ya masih jauh. Ketemu. Berapa kilo nih Pak Dwi? Masih jauh ya dari Ketep ke Mandungan? Dekat di yang mana? Di Bank BRI Sumbung itu. Oh. Ya, itu. Oh, sudah sampai ya, situ. Sampai rumah dengan selamat tanpa mengisi bensin ya. Oke, monggo. Oke, terima kasih atas waktunya. Untuk progresnya saya dengan Pak Dwi di sini kemarin sempat
Ya, kita ngobrol dan juga dengan beberapa guru bahwa dari hasil FGD kemarin, nilai-nilai yang kami tuliskan atau kami sampaikan itu masih kurang dalam deskripsinya, jadi masih kurang luas. Maka progres yang kami lakukan dengan mencari informasi kembali untuk menambah seperti 10 keutamaan PL. Kemudian yang kedua, budaya lokal. Budaya lokal di tempat kami itu kesenian tradisional, yaitu campur. Nah, informasi tentang kesenian tradisional campur ini belum maksimal kita mendapatkannya, tapi itu yang nanti akan kita gali, dan rencananya itu dengan wawancara sebenarnya, tapi Pak Dwi nanti yang akan menguraikan yang dari hasil yang sudah jadi, dan itu masih perlu tambahan. Lalu yang kedua, budaya nyadran, kenduri, dan merti deso. Itu juga harus kami uraikan, apalagi melihat contoh dari SMP mana itu Jahe yang diberikan Bu Derwarto itu di mana Kapan Jahe itu. Ya, itu banyak sekali budaya-budaya yang dijelaskan secara rinci, maka kami juga mencoba akan membuat seperti itu, tapi juga sampai hari ini memang belum full ya, karena memang perlu wawancara dan sebagainya. Sementara kemarin kami juga ada kegiatan-kegiatan lain, sehingga nanti sedapatnya saja. Lalu yang ketiga, masukan yang sangat baik dari Mas Henry dan juga Pak Heri kemarin, bahwa filosofi wayang yang nanti akan kami munculkan dalam naskah akademik. Lalu saya dengan Pak Dwi, lalu beberapa teman sampai mengucap, wah ini akan menyenangkan sekali, akan asik sekali ketika sekolah itu dengan kurikulum wayang. Maksudnya segala kegiatan itu berdasarkan nilai-nilai filosofi dari wayang. Wayang itu kan kalau dalam pertunjukan banyak sekali seni yang muncul, ada seni teaternya, ada seni musiknya, seni suaranya, itu dari seninya, belum lagi dari tokoh-tokoh yang ada dalam wayang itu bisa sangat luas karena sekitar 200-an sifat ya yang muncul dalam tokoh-tokoh wayang tersebut. Jadi kami terpikir untuk mengarah ke ke sekolah yang mengembangkan budaya, terutama wayang dan juga budaya lokal di sekitarnya. Tapi untuk wayang ini kami juga belum maksimal karena sebenarnya kami butuh wawancara juga, lalu ada buku-buku yang harus kami pelajari, tapi keterbatasan waktu jadi nanti hanya sedikit yang bisa kami sampaikan. Lalu untuk penjelasan nanti Pak Dwi yang akan menjelaskan dalam share screen yang akan disampaikan Pak Dwi. Begitu saya ke Pak Dwi mohon untuk disampaikan. Terima kasih.